Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini bagaimana cara supaya kita menjalani hidup intentional atau intentional living? Kita memerlukan 3 sikap ini. Yang pertama, kita harus menguatkan tekad. Hidup bukanlah sebuah latihan. Hidup bukanlah gladi resik. Hari-hari kita, minggu demi minggu, tahun demi tahun, enggak boleh kita sia-siakan. Karena hidup ini tidak berulang. Kita hanya dapat satu kesempatan dalam hidup. Dan apapun yang gagal kita lakukan, itu akan dibiarkan hilang. Saya tidak tahu pendapat Anda, tetapi saya tidak ingin menghabiskan hidup saya dengan banyak penyesalan. Saya ingin menjalani hidup dengan cara tertentu sehingga saya membuat daftar ratusan upaya yang gagal, bukan daftar penyelesaian karena gagal berupaya. Saya ulangi, saya ingin menjalani hidup dengan cara tertentu sehingga saya membuat daftar ratusan upaya yang gagal, bukan daftar penyesalan karena gagal berupaya. Saya bertekad membuat perubahan selama hidup di bumi ini. Itulah janji orang yang punya tekad yang kuat untuk menjalani intentional living. Nah, bagaimana saya memastikan agar tidak berakhir dengan daftar yang panjang akan penyesalan hidup? Ya jelas, kuatkan tekad. Banyak sih orang berpikir saya punya niat baik untuk menjalani perubahan. Dengar, niat baik saja tidak cukup. Niat baik sering diagung-agungkan. Tetapi yang harus kita ketahui, tindakan kecil selalu melampaui niat yang terbesar. Ada cerita tentang 5 katak bertengger di sebatang kayu. 4 ekor katak memutuskan melompat ke dalam air. Berapa ekor katak yang tersisa? Sering orang menjawab 1, itu salah. Yang tersisa 5 karena memutuskan untuk melompat, belum melompat. Begitulah dengan tekad. Mari kita bukan hanya niat saja, tetapi bertindak. Lalu yang selanjutnya konsisten, bersikap konsisten. Konsisten artinya apa? Kita terus-menerus kita melakukan hidup. Karena dengan terus-menerus akan bersenyawa. Jika kita melakukan hal negatif, kehidupan menjadi lebih buruk bagi kita. Jika kita terus-menerus menghindari pekerjaan, itu juga jadi bersenyawa. Jika pengeluaran kita lebih banyak dari penghasilan kita, itu akan bersenyawa. Jika kita mempercayai kepuasan instan, itu juga bersenyawa. Meskipun demikian, ada berita baik. Jika kita melakukan hal-hal positif konsisten setiap hari, hidup kita juga akan membaik. Kalau kita mempercayai intensif, maka itu akan bersenyawa dan terus-menerus membaik. Konsistensi sebenarnya mirip dengan tanggung jawab yang sudah digambarkan pada segmen sebelumnya. Namun hasilnya menarik. Semakin lama kita konsisten, semakin banyak bunga yang kita dapatkan, yang kita dapat manfaat yang lebih banyak di dalam konsistensi itu. Lalu yang selanjutnya gigih. Menjalani kehidupan yang memiliki tujuan harus dengan gigih. Kita harus bertekad melakukannya setiap hari. Kebanyakan orang tidak mengendalikan kehidupan mereka. Mereka hanya pasrah menerima kehidupan mereka. Tentunya kita lebih suka melakukan pilihan setiap hari untuk menjalani hidup penuh dengan tujuan. Filsuf Yunani Epictetus berkata, ini amat sangat sederhana. Jika Anda berkata akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda memulai sesuatu, selesaikanlah. Itulah tantangan. Selesaikanlah. Jadi, seberapa kuat sih keinginan kita untuk mengubah hidup kita? Kita sebenarnya mampu membuat perubahan hidup
asal kita mau berjuang untuk itu. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.